Selamat siang, salam sobat para pemerhati hukum. Kali ini kami akan melanjutkan episode yang pertama, yakni episode yang kedua, bahwa terdakwa Dr. Pramudia SHM bertindak bukan atas nama pribadi dalam lelang tersebut, melainkan sebagai kuasa hukum. Dibuktikan dari lelang diajukan sendiri oleh terdakwa Cherry Dewayanto selaku manajer koperasi dan berdasarkan surat kuasa dari pengurus koperasi. Jika lelang tersebut perbuatan pidana, maka siogialah petugas lelang yang mengesahkan permohonan dan melakukan lelang harus juga menjadi terdakwa. Terdakwa mengisi data hadir atau bukti telah diperlihatkan dalam persidangan untuk menghadiri pengumuman lelang dan menandatangani berita acara lelang selaku saksi dari koperasi atau megah bersama saksi lain dari KPKRL. Sehingga jika persoalan terdakwa sebagai saksi dianggap suatu perbuatan pidana, maka saksi dari KPKRL juga harus menjadi terdakwa. Terdakwa hadir karena mendapat kuasa dari koperasi atau megah. Terdakwa Dr. Pramudia SHM MU mencabut blokir di BPN dari kasus lain karena beliau adalah kuasa hukum koperasi dalam kasus lain tersebut. Hal tersebut tertuang jelas dalam surat permohonan pencabutan blokir yang ditujukan ke kantor pertanahan Purwokerto. Ketujuh, ketika Dr. Chang Song Sik dihadapkan di muka persidangan sebagai saksi pelapor, ketika diminta klarifikasi kedudukannya, dia mengatakan bahwa berdasarkan surat kuasa dari Nyonya Lisa Janti Utomo, ketika diminta menunjukkan kuasa tertulis khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa Lisa Janti Utomo untuk melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur pada pasal 263 dan atau 264 dan atau memberikan keterangan palsu pasal 266 KUHP. Dari surat kuasa sangatlah janggal dalam perkara pidana bertindak untuk dan atas nama korban. Apakah bisa? Bukankah kuasa ini cacat? Namun dengan kuasa itu, faktanya penyidik Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah justru menganggap biasa-biasa saja dan sah-sah saja terhadap surat kuasa tersebut. Bahwa dari kuasa yang ada dapat diketahui tentang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan palsu, namun Cherry Dewayanto selaku manajer koperasi diputus penggelapan dan terdakwa Dr. Pramudia SHM dituntut hal yang sama junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kedelapan, ketika Dr. Chang Song Sik ditanya kapan dia dilantik sebagai advokat pada saat persidangan yang lalu, dia menegaskan tahun 2010, sehingga ada tanggapan dari Dr. Hermansyah Dulaimi selaku Sekjen Pradi yang mana mengingatkan agar dia menghormati sesama advokat yakni Dr. Pramudia SHM yang mana dilantik menjadi advokat sejak tahun 1989. Oleh karenanya telah terjadi kriminalisasi advokat dalam perkara ini. Ini merupakan presiden buruk dan dapat menimpa advokat lain termasuk dirinya dan juga 64.000 advokat yang tergabung dalam DPN Pradi. Kesembilan, ketika saksi in person Lisa Janti Utomo ditanya dalam persidangan, intinya dia mengaku berhutang dan keberatan atas tagihan yang membengkak. Oleh karena itu dia berkonsultasi kepada teman-teman dan dihadapkan dengan pejabat teras penegak hukum sehingga kasus ini berjalan. Kasus keberatan adanya lelang dan keberatan atas jumlah tagihan kasus pidana atau perdata. Lisa Janti juga mengakui jika dirinya pernah terkena kasus pidana dan menjalani hukuman pidana selama setahun. Demikian yang kami sampaikan dalam episode kedua
bagi kawan-kawan sobat para pemerhati hukum. Terima kasih.